Pentingnya asesmen awal dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Asesmen awal merupakan langkah penting dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Melalui asesmen ini, pendidik dapat memahami kemampuan dan kebutuhan siswa sebelum memulai proses pembelajaran. Dengan memetakan kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa, pendidik dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa. Dalam video ini, kita akan menjelajahi tujuan dan jenis-jenis asesmen awal dalam konteks kurikulum merdeka. Tujuan asesmen awal. Asesmen awal pembelajaran memiliki beberapa tujuan utama, antara lain, mengidentifikasi kemampuan siswa. Asesmen awal membantu pendidik untuk memahami tingkat kemampuan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini memungkinkan pendidik untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan individu setiap siswa. Mengetahui kebutuhan belajar siswa, dengan melalui asesmen awal, pendidik dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, baik dari segi kompetensi maupun aspek non-kognitif seperti minat, gaya, karakter, emosi, dan latar belakang keluarga. Menyesuaikan pembelajaran, hasil asesmen awal memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode, materi, dan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Mencegah miskonsepsi, asesmen awal membantu pendidik untuk mendeteksi adanya miskonsepsi atau pemahaman yang salah pada tahap awal. Hal ini memungkinkan pendidik untuk mengoreksi dan mengklarifikasi pemahaman siswa sebelum memperdalam materi pembelajaran. Jenis-jenis asesmen awal. Dalam kurikulum merdeka, terdapat beberapa jenis asesmen awal yang digunakan, antara lain. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini dilakukan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam aspek kognitif atau potensi intelektual. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilakukan secara rutin pada awal dan akhir pembelajaran, serta selama semester, membantu pendidik memetakan kemampuan siswa agar dapat menyesuaikan pembelajaran dengan baik. Asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui minat, gaya, karakter, emosi, latar belakang keluarga, dan kegiatan belajar siswa di rumah. Aspek non-kognitif ini memainkan peran penting dalam pembelajaran, dan asesmen ini membantu pendidik untuk memahami siswa secara holistik. Asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan informasi mengenai kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna dalam perbaikan pembelajaran. Asesmen formatif dapat berupa observasi, tugas, atau kegiatan kolaboratif dalam kelas. Asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Asesmen sumatif dapat berupa tes akhir, presentasi tugas, atau penilaian proyek. Kesimpulan, asesmen awal memiliki peran penting dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Dengan melalui asesmen ini, pendidik dapat memahami kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik siswa secara individu. Dengan demikian, pendidik dapat merancang pembelajaran yang terdiferensiasi, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Asesmen awal juga membantu dalam mencegah miskonsepsi dan memberikan umpan balik yang relevan dalam perbaikan pembelajaran. Dengan mengintegrasikan asesmen awal secara efektif dalam proses pembelajaran, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendukung perkembangan holistik siswa.